Mami ini ada urusannya dengan penculikan anak. Ini saja ceritanya apa sih? Yang saya cukup menggelitik adalah ketika Mami bicara tentang burung. Cuman butuh sentuhan saja dari dinas tertentu untuk pembinaan gitu loh. Selamat datang di 100% Pasuruan. Dan kali ini saya lagi ketemu dengan Kanjeng Mami. Iya Mas Adit. Apa kabar Kanjeng Mami? Ya, alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tambah besar kok. Iya. Aktivitas atau kegiatannya selama bulan Ramadan ini apa Kanjeng Mami? Oh, kalau saya ya sebagai ibu rumah tangga ya pasti ngurus rumah tangga, juga kan Mami punya Kanjeng Mami Fashion, jual-jual baju, live di Facebook juga, juga ikut di beberapa organisasi. Padat ya? Iya, padat banget. Iya. Sebenarnya yang saya dari dulu pengen tanya itu, kenapa sih kok pada akhirnya jenengan ini dipanggil Kanjeng Mami? Sebenarnya nama jenengan sendiri sopo sih? Kan banyak yang Kanjeng Mami, tapi kadang aku lagi ditakoni itu sajane sapa sih iku jenenge mbak iku, aku gak ngerti jenenge. Nah, itu sajane gimana sih kok bisa jadi Kanjeng Mami? Sebenarnya kan nama jenengan Mbak Lis ya? Iya. Siapa nama lengkapnya? Kalau nama lengkap saya tuh Lilis Munawwaroh, saya asli dari Jakarta. Tapi kalau untuk ibu saya asli 100% dari Pasuruan. 100% Pasuruan. Tepatnya di Desa Bakalan. Jadi ceritanya nih saya kembali lagi ke Pasuruan, ikut ibu saya, yang intinya sebenarnya ingin membangun masyarakat desa ada di Desa Bakalan, terutama juga untuk memajukan Kota Pasuruan seperti itu melalui beberapa macam kegiatan, organisasi di sosial masyarakat, budaya dan lain-lain seperti itu Mas Adit. Siap, berarti lahirnya memang di Jakarta. Iya, saya asli Jakarta. Asli Jakarta, tapi orang tua memang asli Pasuruan. Iya, jadi kalau untuk Kanjeng Mami sendiri, kebetulan kan dari dulu memang postur badan saya tuh sehat ya. Terus mirip-mirip kuruan daging. Mirip-mirip sama Kanjeng Mami ku loh Mas Adit, yang ada di TV-TV gitu deh. Jadi beberapa peran yang pernah saya pernah mainkan peran sebagai Kanjeng Mami gitu ya, alhamdulillah diterima, jadi akhirnya lama-lama Kanjeng Mami gitu. Jadi nggak cuman ada di peran itu aja gitu. Kebetulan teman-teman juga sering manggil Kanjeng Mami juga, kebetulan saya juga suka burung Mas Adit. Jadi pemain burung perempuan yang ada di Pasuruan nih kayaknya saya doang. Jadi teman-teman tuh banyak manggil Kanjeng Mami ya, aslinya maminya anak-anak, maminya rekan-rekan burung sebenarnya gitu, kicau mania. Jadi istilah Kanjeng Mami itu malah justru bukan dari jenengan yang menamakan Kanjeng Mami, tapi dari panggilan teman-teman. Iya, benar, seperti itu. Iya. Sosoknya mirip dengan Kanjeng Mami yang ada di TV. Bener, iya. Makanya sekarang lagi berusaha mau ngurusin, tapi katanya teman-teman jangan nih, biarin gitu, biar tetap kayak Kanjeng Mami. Seperti itu Mas Adit. Iya. Aku enaknya manggil Mbak Lis apa Kanjeng Mami kalau gitu ya? Mami aja, nggak apa-apa. Teman-teman juga banyak yang manggil Mami, jadi lebih banyak yang kenal Mami. Kebetulan kalau untuk di Kota Pasuruan sendiri, saya banyak mengikuti organisasi Mas Adit. Ya paling utama saya anak buah jenengan di Dewan Kebudayaan Kota. Iya. Terus saya juga di Pokdaris, Kelompok Sadar Wisata, saya sekretaris. Saya juga ada di KIM, terus ada di FKKS, Forum Kota Sehat, juga saya ada di Karang Taruna juga, dan banyak lagi PKK, Pokja 2 ya dan lain-lain. Seperti itu Mas Adit. Nah, memang menjadi menarik Mami. Kenapa saya mengajak jenengan untuk datang di 100% Pasuruan ini adalah karena saya melihat jenengan seorang wanita yang juga ibu rumah tangga, yang pasti juga punya keluarga ya. Tapi masih bisa mengikuti berbagai macam aktivitas yang bersifat aktivitas sosial, bahkan hobi. Itu yang mendasari Mami
kok ikut A, ikut B, ikut C, itu sebenarnya apa sih? Ngapain sih gitu loh? Kok repot-repot wong satu suami juga sudah mencukupi kebutuhan rumah tangga ya toh. Terus anak-anak juga sudah menjadi anak-anak yang lucu-lucu, yang hebat-hebat. Tapi kok mami sendiri masih mau mikirin ikut organisasi A, organisasi B, organisasi C? Itu apa sih mendasari? Yang mendasari saya ya mungkin ya dari jiwa sosial dan juga kepingin lah istilahnya berkiprah di ikut membangun Kota Pasuruan seperti itu Mas Adit. Paling segala lini. Dari segala lini, dari olahraga, dari perburungan Kicau Mania, dari organisasi sosial, masyarakat dan lain-lain, pariwisata seperti itu, budaya, tentunya seperti itu Mas Adit. Jadi saya di sini kiprah ini nggak saya nilai dari nilai uangnya seperti itu. Bahkan saya nggak pernah dibayar sepeser pun gitu kan. Kalau untuk mengikuti suatu kegiatan apa gitu, ya saya ini saja mengalir saja Mas Adit, karena saya pikir disitulah salah satu momentum saya untuk memberikan yang terbaik lah gitu, seperti itu. Bahwa saya malah sekarang saya jadi Bu RT, yang jadi Bu RT itu malah saya, bukan suami saya gitu. Oh gitu ya? Iya. Oh jadi panggilan Bu RT itu bukan karena bapak atau suaminya, Pak RT, tapi memang dipilih oleh saya. Iya. Jadi Bu RT. Seperti itu Mas Adi. Nah, ngomong soal Bu RT, saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu ya, kemarin itu kan sempat viral di media sosial. Oh iya. Terkait dengan mami ini ada urusannya dengan penculikan anak. Ini jadi ceritanya apa sih? Jadi begini Mas Adit, semenjak saya jadi RT itu, insya Allah di setiap rumah kita ada pasang CCTV seperti itu Mas Adit. Kebetulan di RT-nya jenengan itu ada CCTV? Iya, ada CCTV-nya. Kebetulan SOP di tempat saya itu, di perumahan saya itu, apabila ada peminta sumbangan atau apa harus lapor ke RT dulu seperti itu. Tahu-tahu nih ada ibu-ibu seseorang yang istilahnya ingin meminta sumbangan lah, tapi kebetulan yang keluar tuh anak saya seperti itu. Anak saya yang keluar, terus tapi ketika dia manggil anak saya, orang ini minta manggil mana mamanya, tapi anak saya masuk ke dalam tapi dia pergi, kan aneh. Nah, di situ karena pada waktu itu semarak dengan penculikan anak, jadi Mas Adit. Jadi aku tuh tanya, Bu, Ibu sudah lapor RT? Sudah. Padahal saya RT-nya. Lah kok nggak lapor sama saya gitu. Akhirnya saya merasa curiga, saya ikutin sampai pos satpam supaya dia mau menunjukkan KTP. Lah kok saya tanya tapi dia nggak mau menunjukkan KTP. Akhirnya saya ikutkan sampai pos satpam. Nah di situ terlihat CCTV bahwa saya sedang mengejar ibu itu dengan bawa anak saya lah. Dikira itu saya yang penculiknya. Dan juga pada saat tim Polsek ini dari Babinsa itu datang ke rumah, selfie sama saya. Kebetulan pada waktu itu mungkin muka saya rada melas gitu. Jadi kelihatan, wah iki malingnya. Tapi anehnya Mas Adit, anehnya tuh supaya berwaspada ya. Kok iso malah dipelintir beritanya malah inilah penculik anaknya sudah ketemu. Dan akhirnya satu Pasuruan tuh kaget. Kok iso seorang Kanjeng Mami yang sudah punya anak 4, kok masih nyulik anak. Nah, termasuk saya tuh, teman-teman saya dari semua, termasuk Pasuruan Inspiratif, teman-teman saya semualah. Aku sampai kotanya kok bisa sampai seperti itu gitu. Ketika dapat informasi itu yang ada kaget campur ketawa, ya kepingin ketawa karena kan kenal sosok gitu. Mami. Kok iso gitu, sampai ternyata seperti itu ya kasusnya ya. Iya, kasusnya memang seperti itu. Ada orang yang datang yang kemudian dia itu mau minta sumbangan. Tapi sudah clear ya. Clear. Insya Allah clear. Memang pada waktu itu dari beberapa stasiun TV itu datang ke rumah Mas Adit, mau tanya lah. Akhirnya sekalian
saya klarifikasi gitu, seperti itu. Saya klarifikasi dan ibunya yang minta sumbangan itu pun datang ke rumah Mas Adit dan minta maaf seperti itu. Iya, iya. Jadi bukannya ibunya yang tertuduh, malah saya yang tertuduh seperti itu. Dari situ malah tambah viral. Iya, Jadi iya, gitu malah saya malah tambah viral. Wah, itu Kanjeng Mami. Jadi yang tadinya nggak tahu Kanjeng Mami akhirnya malah tahu seperti tahu itu. Gara-gara penculik itu. Ya memang seru Mas Adit, suatu pengalaman yang benar-benar apa ya? Padahal jadi Bu RT masih berapa bulan? Nah, hanya kira-kira 4 bulanan lah saya jadi Bu RT itu gitu. Jadi Bu RT 4 bulan udah percobaan. Iya, ada percobaannya udah banyak deh. Nah, sekarang kita mau balik lagi, Mami. Tadi kan Mami juga menyampaikan selain mengikuti berbagai macam aktivitas sosial, yang saya cukup menggelitik adalah ketika Mami bicara tentang burung. Iya. Bicara tentang burung, punya komunitas teman-teman burung. Iki sing dimaksud burung sih apa sih? Aduh, ini bukan burung sembarang burung. Memang kalau untuk bicara masalah burung, apalagi perempuan ya. Kalau untuk di Jawa Timur saja mungkin sudah banyak yang kenal sama Mami, Kanjeng Mami seperti itu. Iya. Karena memang kalau untuk yang gantang perempuan tuh memang saya dulu, memang cuma saya aja kalau di daerah Jawa Timur mungkin ya. Kalau mungkin di luar Jawa mungkin banyak. Jadi gini, awalnya dulu suami saya tuh senang banget hobi burung ya, hobi pelihara burung. Yang akhirnya tuh saya sendiri tuh males ngelihat burung. Tapi kok lama-lama awalnya males berarti? Males awalnya, dia taruh di luar aja, jangan taruh di dalam. Dilepasin. Gitu deh. Akhirnya saya pikir selama saya ikut gantang, ikut apa, kok kayaknya hobi ini menyenangkan sekali. Ada suatu kepuasan batin tersendiri kalau lagi konser gitu. Apalagi kalau misalkan konser, aduh kayak konser gimana gitu. Konser tuh menang juara 1 gitu. Itu mendapat bendera merah Mas Adit dari para juri seperti itu. Jadi akhirnya lama-lama kelamaan ya itu dari burung yang saya gantang sendiri menang sana, sampai akhirnya saya ikut pergelaran yang paling ditunggu-tunggu oleh semua kicau mania yang ada di Indonesia, yaitu Piala Raja yang ada di Jogja. Piala Raja yang itu semua se-Indonesia. Okay. Dan tanpa kawalan siapapun burung saya bisa masuk 10 besar. Okay. Saya juga bukan bos-bos burung yang saya juga bukan bos-bos burung yang harus beli burung mahal segini-gini, enggak. Saya itu waktu itu burung itu saya beli harga sekitar 7 juta ya. Sampai waktu menang Piala Raja bisa sampai harga 50 juta Mas Adit gitu. Dari 7 juta? Iya. Saya tahu. Berarti maksudnya burung yang menang ini terus kemudian dijual gitu? Iya, dijual. Dijual atau ada yang nawar ceritanya? Ada yang nawar ceritanya. Gitu. Jadi tidak benar-benar maksudnya dijual, tapi karena ada yang nawar. Iya. Dan regone ya rada lumayan. Iya. Nah jadi akhirnya nih kalau misalkan Mami punya burung yang bagus lagi, jadi kalau mau jual, jadi teman-teman tuh udah percaya kalau burung cetakan Mami itu pasti bagus-bagus gitu Mas Adit. Gitu. Jadi sampai sekarang tuh kalau untuk wilayah Malang gitu, wilayah mana sering deh Mami tuh menang gitu. Cuman ya kalau untuk di di Pasuruan sendiri memang baru akhir-akhir ini aja sering main di dalam kota sendiri. Kalau untuk di luar kota mungkin Mami sering main ke luar kota gitu. Mungkin intensif untuk insentif buat hari-hari yang buat luar kota sama dalam kota tuh lebih banyak di luar kotanya, gitu. Ya. Emang kalau di Pasuruan sendiri apa jarang ada perlombaan? Enggak, tiap hari ada. Oh, ada ya? Tapi maksudku maksudnya bola burung saya tuh sayang lah kalau untuk dimainin latber itu latihan bersama yang cuman buat latihan aja gitu. Kalau mungkin ada latihan, tapi ada dia. Kalau Mami lebih senang cup itu artinya bener-bener lomba yang maksudnya yang besar lah, lomba besar gitu. Malah Mami tuh kepengen bikin Kanjeng Mami Cup gitu. Cuman ya belum tercapai sampai sekarang tadi seperti itu. Oh, berarti istilahnya kiprah di dunia perburungan ini gitu udah lama nggak sih sebenarnya? Kalau tahun bisa? Dari tahun 2009 kalau Mami, kalau untuk 2009 burung ya, cukup lama ya. Cukup lama dulu tuh
Kalau yang terkenal mungkin burung mami itu namanya Excalibur. Kalau mau lihat di YouTube-nya di Burung News atau yang lainnya mungkin ada. Itu namanya Excalibur, cuca hijau itu Mas Adit. Cuca hijau. Ini berbagai macam jenis burung atau hanya salah satu jenis burung saja ya? Kalau mami punya banyak. Ada murai. Iya. Oh, lomba jadi murai kalau lomba murai, jadi kalau setiap lomba itu kan ada berbagai macam kicau. Kayak misalkan murai, cendet, terus kenari, terus ijo, pecah hijau. Itu semua burung ikut sampai mami tuh biasanya suka kewalahan kalau gantang. Makanya mami punya teman-teman yang istilahnya ikut bantu lah untuk gantang gitu. Dan alhamdulillah setiap lomba masuk gitu. Jadinya wes ya apa namanya pundi-pundinya lah. Iya, berprestasi. Terus biasa carane kok bisa? Apakah ada kiat-kiat khusus sehingga burungnya mami itu bisa berkicau dengan bagus? Itu apakah ada treatment khusus apa? Iya sih Mas Adit. Apa gimana gitu? Kalau untuk burung sendiri ya ada lah. Kalau misalkan untuk perawatan ya kayak dijemur, diembun, gitu ya. terus masukkan ke apa namanya umbaran gitu. Minum dulu Mbak Lis, sambil diminum. Aduh, batuk. Sambil diminum, santai aja. Iya. Ayo Mas Adit minum dulu. Seru juga berarti ya kalau kita bicara tentang burung itu ya. Jadi gini Mas Adit, kalau dibilang tentang kesosialan masyarakat, kalau sebenarnya kita lewat apa namanya suatu kegiatan gitu kan, misalkan apa kegiatan sosial dalam bidang apa sosial budaya, sosial masyarakat atau apapun. Kalau misalkan mami mau kolaborasi sama lomba burung itu gimana kira-kira Mas Adit? Keren nggak? Bagus sih sebenarnya. Itu bertajuk Kanjeng Mami Cup gitu kan, keren tuh. Bagus itu. Kepengen banget tuh Mas Adit, nggak tahu deh mudah-mudahan kalau kita ada istilahnya kita ada kesempatan juga ada itu mudah-mudahan nanti bisa tercapai Mas Adit ya, mudah-mudahan. Bisa terus langgeng ya Bang. Iya. Cuman gini, kalau ngomong soal masalah burung, pasti ya namanya perlombaan itu nggak akan selalu mulus begitu ya. Pernah nggak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang ya menarik lah misalnya terkait masalah lomba burung itu? Ada nggak pengalaman? Iya ada lah pengalaman gitu, misalkan digoreng sama jurinya, tahu nggak artinya digoreng juri? Artinya juri tuh dipateni lah sama jurinya, maksudnya gini, burung kita udah kerja bagus di gantangan, udah istilahnya kerja maksimal lah, tapi tetap sama jurinya tuh nggak dimasukin ke koncer A atau enggak, bahkan sama sekali nggak koncer. Mami tuh jarang banget buat protes karena Mami kan sering menang, jadi kalau mau protes tuh kadang-kadang suka malu gitu. Terus tidak apa-apa lah gantian seperti itu Mas Adit. Itu nanti kalau ada yang begitu Mas Adit. Gitu. Jadi nggak semua mulus lah seperti itu. Gitu. Asik. Terus tentang masalah burung sudah kita ulas, ya toh. Tanggapan suaminya Mami ketika Mami tiba-tiba seneng burung, akhirnya makin seneng. Iya, makin seneng. Jadi kalau misalkan kalau dulu mungkin kalau beli-beli tuh kalau bahasa Jawanya singit-singitan. Kalau sekarang enggak Mas Adit. Wes pokoknya malah kadang-kadang Mami yang pengen tuh burungnya itu gitu. Makanya gimana ya gitu kayaknya. Enak lah jadi sama-sama hobinya kan sama gitu. Aku hobiku nggak sama ya. Aku seneng keris. Aku seneng keris, istriku nggak seneng keris. Aku juga seneng keris Mas Adit. Jadi semuanya mungkin kebanyakan yang dihobikan apa namanya kaum Adam mungkin kenapa ya Mami kok bisa suka gitu kayak misalnya burung, mancing, terus suka sama keris, suka sama pusaka-pusaka seperti itulah gitu. Iya, terus satu lagi Mami. Iya. Tadi kan dibilang bahwa Mami itu juga mengikuti berbagai macam organisasi ya. Iya. Juga berkiprah juga sebagai ibu RT. Di Desa Bakalan sendiri juga berkiprah. Saya juga sempat tahu bahwa Mami juga membina salah satu seni yang ada di Bakalan itu. Iya. Seni musik ya. Oh iya. Seni angklung. Iki biasa sih bisa diceritakan nggak asal muasalnya kok tiba-tiba
Mami juga berkecimpung di dunia perangklungan itu. Oh gitu. Jadi gini Mas Adit. Kebetulan Desa Bakalan itu sebenarnya mau Mami angkat kearifan lokalnya. Jadi di Desa Bakalan itu tuh banyak banget bambu petung. Ya kan? Terus apa sih yang bisa ditonjolkan dari Desa Bakalan ini? Kebetulan pada waktu itu Mami juga lagi ada membuat salah satu destinasi pariwisata. Oke. Apa Ini ya? ada hubungannya dengan organisasi. Iya, ada juga. hubungannya. Jadi semua tuh saya kaitkan gitu Mas Adit. Siap. Apa ya gitu. Terus pada waktu itu namanya Pak Lurah Yudi ya. Itu gimana Mbak Lis kalau misalkan kita bikin angklung dari bambu gini. Terus sempat kepikiran gini, apa bisa ya? Terus lama-lama kok bisa gitu. Akhirnya kita bikin angklung anak-anak dari remaja-remaja itu saya bina. Remaja-remaja itu? Remaja-remaja. Oh, bukan ibu-ibu ya? Bukan. Malah remaja-remaja. Jadi, Mami temenan berarti. Iya, maminya anak-anak memang saya. Jadi dibantu juga sama ada pelatih musik ya namanya Mas Jo. Beliau juga membantu Mami untuk ngajarin anak-anak. Terus anak-anak akhirnya bisa dibina dan mau semangat. Jadi itu akan waktu itu rencananya mau saya jadikan atraksinya di destinasi pariwisata itu, gitu. Jadi selain kita juga udah ada amenitas, juga kan harus ada atraksi. Jadi paling tidak kita mempunyai goal untuk memajukan masyarakat khususnya di Kelurahan Bakalan seperti itu. Jadi kalau ada tamu yang datang gitu kita bisa menyajikan angklung itu seperti itu Mas Adit. Dan pada akhirnya angklung itu kok lama-lama menghati ya, istilahnya sudah melekat di hatinya masyarakat gitu kan ya. Terus pada awalnya kita coba-coba main, kita coba-coba buat ada tamu datang kita mainkan angklung, terus lama-lama kok kayaknya tambah lama tambah enak, tambah gimana gitu, greget banget anak-anak untuk main angklung gitu Mas Adit. Akhirnya lama-kelamaan lambat laun lah kok kepengen nih angklung ini diakuin gitu loh. Makanya kan saya di Dewan Kebudayaan Kota juga minta untuk dinomor indukan kesenian seperti itu biar nggak apa ya Mas Adit, nggak sembarangan. Soalnya takutnya nanti disamakan dengan angklung-angklung yang ngamen-ngamen di pinggir jalan itu loh Mas Adit. Sebenarnya kita juga sering ngamen, tapi kan dalam artian kata kita ada izinnya. Mau ngamen tuh kita izin seperti itu, melatih mental anak-anak seperti itu. Tidak semata-mata akhirnya nih sudah terdengar oleh dinas-dinas nih Mas Adit. Yang paling tidak kita pernah ikutlah diundang oleh IO juga oleh dinas-dinas untuk istilahnya main nih di pemerintahan lah seperti itu untuk menyambut tamu apa gitu, angklung main seperti itu. Sebenarnya kalau untuk anak-anak sendiri kalau untuk pembinaan sebenarnya sudah cukup, cuman ya Mas Adit cuman butuh sentuhan saja dari dinas tertentu untuk pembinaan gitu loh, pembinaannya saja karena kalau kita masih butuh kayak alat-alatnya itu loh Mas Adit. Nah, kebetulan kemarin pada waktu acara lomba patrol ya se-Jawa Timur kita dapat juara 4 Mas Adit. Se-Jawa Timur kita juara 4. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita mau main lagi di Pandaan itu juga se-Jawa Timur juga. Lomba juga gitu. Kepengennya ya itu tadi kita pengen nonjolkan kalau di Kota Pasuruan juga ada loh gitu loh. Alat musik pemain musik tradisional angklung khususnya dari Kelurahan Bakalan. Sebagai kearifan lokalnya bambu, jadi kita tanamkan itu angklung. gitu. Jadi kalau kita mengenal angklung berarti mengenal Bakalan. Bakalan selalu tidak akan lepas dari angklung. Mantap. Iya. Saya tahu yang jadi pertanyaan adalah bagaimana sih Mami ini mengatur waktu dengan begitu banyaknya aktivitas. Sementara kan Mami sendiri juga sudah berkeluarga. Ini menata waktunya piye sih? Nah, ini saya penasaran. Apa Mami ini kalau tidur cuma 1 jam 2 jam toh? Iya. Kalau kata orang Jawa bilang apa ya Mas Adit? Aku bukan orang Jawa totok sih. Kayak maksudnya gini, bagaimana waktu itu bisa jadi berharga buat orang lain seperti itu. Iya. Mantap. Paling tidak
apa sih selama saya hidup ini yang bisa saya kiprahkan buat orang lain, bisa berbuat baik, berdharma, juga memberikan rasa yang nyaman buat mereka gitu. Jadi nggak cuman itu Mas Adit, saya juga ada namanya pojok baca. Kadang saya juga ke pelosok-pelosok desa di Bakalan untuk membawakan buku bacaan buat anak-anak. Itu tanpa bayaran Mas Adi, tanpa apa, tapi saya lakukan dengan keikhlasan hati supaya anak-anak yang ada di daerah tidak menjangkau. Tadi kan gadget sekarang kan lagi ini banget nih Mas Adit. Paling tidak adalah belajar literasi. Kadang mami ngajarin caranya mendongeng, caranya public speaking itu loh Mas Adit, storytelling seperti itu. Kadang saking ditunggu-tunggunya, ayo Mi kapan itu lagi bawa buku cerita lagi, senang Mas Adit gitu. Ternyata masyarakat juga terimanya welcome positif ya, welcome semua. Jadi alhamdulillah. Terus sebagai banyak prestasi-prestasi lah kalau untuk di daerah Bakalan sendiri, kayak kemarin di tempat Mami tuh jadi juara Kelurahan Berseri tingkat Jawa Timur. Apa itu? Nah, itu tentang kebersihan Mas Adit. Iya. Terus tempat Mami sendiri itu udah 2 kali jadi lomba kampung hebat sekota Pasuruan. Itu juara 2 sama juara 3. Kenapa kok ada bisa bicara lomba kampung hebat? Apa kehebatannya? Kehebatannya kita ngambil dari kearifan lokal aja lagi. Bambu lagi. Jadi dari warga yang ada di perumahan Mami itu, jadi ada namanya, kita dibuat destinasi kita Kampung Bambu. Jadi kebanyakan ibu-ibu yang baik yang nganggur, baik yang itu kita latih untuk membuat kerajinan dari bambu. Seperti itu Mas Adi. Gitu. Ngobrol tentang burung sudah, ngobrol tentang angklung sudah, terus ngobrol tentang aktivitas Mami di organisasi. Nah, ini ada lagi yang cukup menarik yang saya coba amati. Jadi teman-teman dari timnya 100% Pasuruan kan memang suka mengamati masyarakat yang artinya memiliki sesuatu gitu ya, sesuatu tanda kutip itu kelebihan-kelebihan yang ya pengennya sih ini bisa menjadi satu motivasi ya. Yang cukup menarik adalah ternyata Mami juga jualan online baju muslim di marketplace. Iya. Sosial ya. Iya Mas Adi. Iku kok iso ketemu gagasan ide. Ya artinya ikut untuk di marketplace jualan online itu live ya itu ya. Itu live. Itu sejak kapan sih Mami itu jualan? Sebenarnya udah 3 tahun ini mungkin Mas Adi. Jadi mungkin jadi gini, saya pikir kalau untuk di media sosial itu mungkin lebih cepat ya untuk perputarannya gitu. Menghasilkan itu? Iya, menghasilkan banget. Jadi alhamdulillah dikirim nggak cuman di dalam kota, luar kota, provinsi, bahkan ke Malaysia pernah Mami kirim. Iya. Jadi gitu Mas Adit. Kenapa selain di butik atau selain di toko saya itu saya ada di rumah buat live seperti itu. Karena kalau ada di rumah kan live itu bisa kapan aja. Pagi, siang, sore, malam, subuh bisa kan seperti jadi itu. nggak ada jadwal-jadwal tertentu. Nggak ada. Pokoknya lagi senggang udah live seperti itu. Jadi itu alhamdulillah. di Facebook aja. Di Facebook aja. Sebenarnya Mami mau di TikTok, cumannya kalau di TikTok kayaknya harganya bersaing ya Mas Adit ya. Misalkan saya kalau jual misalkan baju seperti ini ya, misalkan gamis seperti ini saya jual misalkan harga 90.000. Di TikTok tuh ada yang di bawahnya, makanya nggak mungkin gimana ya, gitu. Seperti itu Mas Adit. Jadi ya live itulah yang bikin istilahnya perputarannya tuh cepat gitu. Mungkin kalau dijual offline sama online mungkin lebih cepetan online seperti itu Mas Adit. Nah, iya kok sampai kepikiran ikut jualan online di ini berarti kan termasuk ya cukup kreatif. Ya. Iya gitu cukup Mas kreatif. Adit. Nah terus selama apa yang Mami kerjakan selama ini hasil akhirnya itu Mami pernah pada akhirnya mengalami masa-masa udahlah aku tak berhenti aja dengan aktivitasku yang sebegini banyak, aku tak kembali ngurus rumah tangga, atau saya tetap saya kepingin untuk ikut berkiprah. Iya, jadi memang sih saat-saat itu kita ada ya Mas Aditya, pada saatnya kita jenuh, pada saatnya kita capek, apalagi namanya
manusia ya, tidak luput dari salah ya. Salah sedikit dikomenin jelek sama teman misal. Padahal kepengennya kita memberikan yang terbaik. Tapi di pikirannya teman-teman tuh, lu tuh sok gitu, kepengen akunya. Bukan kepengen akunya, tapi kepengen kita. Kalau saya gitu. Saya kepengen kita maju, bukan saya yang maju, tapi bersama. Tapi mungkin pikiran yang lain seperti itu. Ketika mami kok ono di sana, di sini ono, di sini ono. Mungkin ada yang, ini, tapi menurut mami gini, saya bukan bawa diri saya, tapi saya bawa kalian. Nah, pada saat itu saya ngerasa, wes lah, saya udah capek dengan seperti ini, malah wes nggak bayaran, nggak ini, terus ini namanya menimbulkan penyakit hati ya kan, Mas Adit kan jelek banget tuh. Jadi aku gini, sudahlah berhenti. Tapi kembali lagi, mereka butuh saya, ya masyarakat masih butuh saya. Terus kalau nggak ada saya, siapa yang mengerjakan? Yang lain harus ngasih uang, istilahnya seperti itu. Kalau mungkin kalau sama saya istilahnya ya yang saya bisa seperti ini. Jadi pada saatnya saya wes lah, aku masih dibutuhkan gitu. Tapi saat ini saya membatasi seperti ini, Mas Adit. Saya dibutuhkan apabila mereka membutuhkan saya. Kalau dulu kan enggak. Saya selalu ada buat mereka. Oh, jadi sekarang agak sedikit mungkin berganti ya. Karena saya sudah merasa gini, Mas Adit. Sudah waktunya mereka yang ada di belakang saya maju. Oke. Nggak apa-apa, saya sekarang mendorong saja gitu. Memberikan kesempatan. Saya mendorong saja, sudah saya nggak usah. Sudah memberikan contoh. Benar. Kemarin. Gitu. Jadi aku sekarang cukup di balik layar saja, mendorong mereka untuk maju. Paling tidak bisa jadi yang terbaik. Ya, wah seru banget nih ngobrolnya kita sama Mami. Terima kasih banyak Mami. Iya, Mas sudah Adit. mau datang kita di 100% Pasuruan. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin tadi itu bisa menjadi referensi ya buat mungkin khususnya masyarakat Pasuruan atau juga masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, teman-teman semuanya, untuk sementara kita pamit dulu. Itu tadi kita ngobrol banyak sama Kanjeng Mami. Kita ketemu lagi pada episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memotivasi, yang betul-betul punya semangat, yang bisa membuat kita menjadi lebih baik tentunya. Terima kasih. 100% Pasuruan.